idh khasafallahu bihil ardh. Allah menjadikan dia tertelan oleh bumi. Bumi menelannya. Kemudian dia diguncang-guncang di dalam bumi itu sampai hari kiamat tiba. Berarti ini terjadi sebagai hukuman di dunia. Sampai hari kiamat tiba. Sebabnya apa? Baju. Maka jangan remehkan apapun itu. Kebaikan jangan diremehkan, sebaliknya keburukan jangan diremehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala afdali rusulih. Habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa man tabi'a bihudahu ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'du. Segenap asatidzah di kota Banjarmasin dan sekitarnya, Ustadz Khairullah, Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Arif Utsman, dan segenap asatidzah yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Atalallahu baqa'akum 'alal khairi wat ta'ah wa nafa'allahu bikumul ummah. Dan segenap jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali untuk berada di sebuah majelis ilmu di dalam rangka mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berbagi nasihat satu sama lain, berharap agar kebersamaan kita di majelis ini juga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau tercinta, kepada umat beliau yang mengikuti keteladanannya hingga akhir zaman tiba. Hadirin dan hadirat sekalian, saya diingatkan oleh panitia bahwa beberapa waktu yang lalu sebelumnya dalam majelis ilmu di masjid ini pernah dikaji sebuah topik tentang effort menggapai surga. Maka izinkan saya untuk menyambung beberapa bagian yang terhubung dengan pembahasan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ala inna sil'atallahil jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang takut, maksudnya adalah takut tidak sampai kepada tujuannya dalam sebuah perjalanan, maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Jadi orang-orang yang melakukan sebuah perjalanan tetapi mengkhawatirkan tidak bisa sampai di tujuan, maka mereka melakukan perjalanannya bahkan di malam hari sekalipun. Dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, maka dia akan sampai. Artinya ada perjuangan untuk bisa sampai ke sebuah tujuan.
Ternyata itu adalah prolog yang Nabi SAW sampaikan. Beliau ingin menetapkan sebuah pernyataan, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah yang diperdagangkan bersama kita itu mahal. Surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah perniagakan bersama kita itu mahal. Dan perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Saya pernah mendengar kebingungan sebagian orang ketika mengkaji hadis ini. Seakan-akan surga itu sedemikian sulit untuk dicapai. Dia memahami bahwa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala itu susah. Bahkan ada pernyataan Nabi menyatakan ghaliyah, mahal. Yang diperdagangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuatu yang bukan murah. Maka diperlukan perjuangan. Itu benar. Tetapi bukan berarti menggapai surga Allah Subhanahu wa taala menjadi mustahil. Bayangkanlah bahwa di hadis yang lain yang tentu akan memiliki korelasi kuat bahwa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesulit bahkan semustahil yang dibayangkan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Beliau menyatakan, "Ma sa'ala rajulun muslimun illahal jannata thalathan illa qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata. Walastajara rajulun muslimun illaha minan nari thalathan illa qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar." Coba kita telah hadis ini. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 3 kali kecuali saat itu surga akan berkata memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba itu ke dalam surga. Nabi melanjutkan, dan tidak pula seorang hamba muslim memohon perlindungan diri kepada Allah dari neraka 3 kali kecuali saat itu neraka akan berkata, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Karenanya sebagian ulama menyatakan ada anjuran kalau meminta surga setidaknya diulang 3 kali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian kita berlindung diri kepada Allah dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Hadis ini menyatakan tidaklah sedemikian rupa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Masya Allah. Berarti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tidak semustahil yang dibayangkan oleh seseorang ketika ia keliru memahami bahwa surga Allah Subhanahu wa taala jauh dari jangkauan. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana pungguk yang merindukan bulan, tidak. Bisa. Bahkan ada hadis yang menarik untuk kita ketahui, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih, wan naru mithlu dzalik." Kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sandalnya sendiri. Dan demikian pula neraka. Subhanallah. Jadi Nabi SAW menyebutkan sandal sebagai media analogi. Nabi SAW mengajak kita untuk mengetahui sesuatu yang nyata di kehidupan kita. Kita pakai sandal. Tali sandal kita dekat atau tidak? Bukan dekat lagi, dia menyentuh.
Dia melekat pada diri kita. Kata baginda Rasulullah SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri, demikian pula neraka. Maka dalam penjelasannya para ulama menyatakan bahwa maksudnya adalah bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang sedemikian mustahil bisa dijangkau. Bahkan seorang pelaku dosa yang bertumpuk sekalipun belum tertutup baginya kesempatan untuk mendapatkan surga. Tapi juga sebaliknya. Kalau seseorang itu menggampangkan dosa, meremehkan maksiat, ingat, neraka juga lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya sendiri. Sehingga dari sinilah kemudian kita tahu bahwa kita tidak bisa meremehkan. Kita tidak bisa meremehkan amal sekecil apapun itu, karena boleh jadi itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya kita tidak bisa meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun, karena boleh jadi itu yang justru akan menggelincirkan kita di dalam neraka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini tadi. Kata beliau, dallal haditsu ala annahu yatadammanu targhiban wa tarhiba. Hadis ini menunjukkan bahwa ia mencakup targhib, ya, motivasi, dan tarhib, kewaspadaan, motivasi untuk berbuat kesalihan agar kita bisa pantas dinilai oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan kasih sayangnya, sekaligus mawas diri jangan sampai kemudian kita ternyata dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita remehkan, sehingga ternyata itulah yang menghalangi kita dari surga dan menyebabkan kita dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang beberapa nabi di dalam rangkaian ayat pada surat Al-Anbiya. Kemudian ada yang menarik di ayat ke-90 dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu, orang-orang yang salih, para nabi itu, mereka bergegas. Bergegas menuju apa? Menuju semua kebaikan. Tidak hanya bergegas untuk kebaikan yang besar. Kalau ada kebaikan besar tentu kita bergegas. Tapi kalau ternyata yang ada dalam jangkauan kita hanyalah amalan-amalan yang mungkin sebagian orang memandangnya sebelah mata, dianggap remeh, dia juga bergegas. Dia tidak menganggap kebaikan itu remeh. Mereka berdoa, para nabi-nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaba. Penuh rasa harap dan juga ada rasa takut. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, raja dan takut, khauf. Harus seimbang. Maka hadis tadi ketika Nabi SAW menggambarkan bahwa surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kita dari tali sandalnya sendiri, demikian pula neraka. Ini harus diseimbangkan antara al-khauf war raja. Antara rasa takut kepada Allah tapi juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, hadirin sekalian, pernah menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Masih muda dia, tapi sakitnya sudah cukup payah. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau sedang mendapatkan dirimu sendiri? Bagaimana kondisimu? Apa yang sekarang kau hadapi? Maka pemuda itu berkata di atas kasur sakitnya, ya Rasulullah, wallahi inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Kata beliau menjawab pertanyaan Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, demi Allah, saat ini di atas kasur sakitnya, belum sekarat, tapi masih dalam keadaan sakit yang terus parah.
Ketika Nabi bertanya, apa yang sedang kau alami sekarang ini? Maka pemuda tersebut berkata, wahai Rasulullah, saat ini demi Allah, aku sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun aku juga takut kepada Allah akibat dosa-dosaku. Ketika pemuda itu berkata demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua hal ini bergabung. Dua hal ini apa? Al-khauf war raja, rasa harap kepada Allah, tapi juga takut akan ancaman siksa Allah akibat dosa-dosanya. Tidaklah dua hal ini berkumpul pada diri seorang hamba di masa-masa seperti saat ini. Dia lagi payah sekali dengan sakitnya, tapi berkumpul di dalam hatinya dua hal ini yang seimbang, antara rasa takutnya kepada Allah tapi rasa harapnya juga kepada Allah. Tidaklah keduanya bergabung pada diri seseorang dalam kondisi gentingnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harap dan Allah akan melindunginya dari apa yang ia takutkan. Subhanallah. Inilah pentingnya kita senantiasa mengingat surga, takut terhadap neraka. Hadirin sekalian yang sedang berbicara di hadapan hadirin sekalian, sama, kita semua manusia. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Wallahi. Mungkin dia dalam kondisi sedang mukim, tidak sedang safar, atau mungkin sedang safar di malam hari di atas kasurnya, atau dia sedang di meja makan, atau dia sedang berjalan. Maka yang semestinya menjadi spirit adalah setiap kebaikan, peluang kebaikan sekecil apapun itu, kapanpun, dimanapun ambil. Boleh jadi itu adalah amal terakhir kita dan boleh jadi itulah yang kelak akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Sebagaimana orang itu tidak boleh meremehkan, baik meremehkan kebaikan ataupun meremehkan keburukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar. Ya. Karenanya banyak sekali kita dapatkan ayat ataupun hadis yang menuntun kita untuk jangan sampai kita ini hobi meremehkan kebaikan. Apalagi kalau sudah sedang berinteraksi dengan orang lain. Dia cuma baca 1 juz Al-Quran, saya baca 10 juz. Dia berapa kali sih duduk di majelis ilmu? Saya setiap hari. Padahal boleh jadi seorang yang kemudian hadir di majelis ilmu, kesempatan yang dia miliki hanya memang 1 kali dalam 1 pekan. Tapi 1 kali itu dia hadirkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikuti Masya Allah majelis ilmu itu dari awal hingga akhir, sehingga setiap ayat dan hadis mendatangkan berkah bagi hidupnya. Sementara yang datang di majelis ilmu tiap hari, dia selalu saja riyakah, ujubkah, tidak konsentrasi dalam belajar ilmu agama kah, atau muncul kesombongan di hadapan orang lain kah, itu semua justru menggugurkan keberkahan ilmu yang ia pelajari setiap hari. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan dalam bentuk apapun. Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan apapun itu, meskipun hanya sekedar berwajah ceria di hadapan saudaramu. Subhanallah. Tarik saja otot pipi kanan, otot pipi kiri, naikkan sedikit ke atas. Kita berikan wajah ceria. Setiap kali orang melihat kita, seakan-akan kita sedang tersenyum kepada dia, walaupun di belakang kita ada ribuan masalah. Kalau kita lakukan itu karena Allah, kita sedang mengharap balasan pahala Allah,
Dan sekiranya amal tersebut diterima, itulah yang dapat menggugurkan catatan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini Nabi SAW yang berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Yang belajar usul fiqih akan tahu, ketika nakirah dihadirkan fi siyaqin nafi, sesuatu yang dinafikan tapi kemudian dihadirkan dalam bentuk nakirah. Dalam bahasa Arab, ini menunjukkan bahwa hal tersebut berlaku umum. Apa saja, tidak boleh diremehkan. Meskipun hanya sekedar memberikan wajah ceria kepada saudara kita. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ada redaksi yang berbeda, lebih lengkap, diriwayatkan oleh An-Nasai, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilatus Sahihah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tahqiranna syai'an minal ma'rufi an ta'tiyahu. Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan untuk kau lakukan. Walau antahi basilatal habl, meskipun kau hanya memberikan seutas tali untuk disambung. Jadi ada seseorang, saudara kita punya tali, dia sedang butuhkan tali itu tapi kurang. Kita bukan memberikan tali baru pengganti, bukan. Kita hanya memberikan seutas tali seukuran yang dapat disambung dia perlukan. Meskipun itu jangan kau remehkan, kata Nabi. Subhanallah. Meskipun itu yang bisa kau berikan. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Atau sekedar kau berikan air dari ember yang kau miliki kepada seseorang yang sedang membutuhkan air. Kau punya satu ember, saudaramu itu hanya butuh 1, 2, 3 gelas. Meskipun hanya itu yang kau berikan, Nabi berpesan, jangan kau remehkan. Jangan kau remehkan. Walau antalqa akhakal muslim wa wajhuka bastun ilaih. Demikian pula jangan kau remehkan, meskipun kebaikan yang kau lakukan hanyalah menjumpai saudaramu dalam kondisi wajahmu ceria. Walau antu'nisal wahsyana binafsik, atau sekedar memberikan ketenangan pada saudara kita yang sedang merasakan kecemasan. Ada orang mungkin sedang merasa gelisah atau sedang merasa cemas, khawatir. Kemudian kita datang untuk menenangkannya. Insya Allah nggak apa-apa, akhi. Kalau ada apa-apa, semoga saya bisa bantu. Hanya itu yang bisa kita lakukan, bukan fulus. Kata Nabi SAW, jangan diremehkan. Allahu Akbar. Semua dalam rangka apa? Semua dalam rangka agar sesuatu yang dianggap remeh itu manakala kita lakukan, semoga itulah yang memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Silahkan masuk ke dalam surga. Allah memberikan kasih sayangnya. Walau antahiba asyas'a, atau sekalipun kau hanya sekedar memberikan kepadanya tali sepatu atau tali sandal. Subhanallah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Waspadalah kalian terhadap neraka, lindungi diri kalian. Minta perlindungan kepada Allah, terlindungi diri kalian dari ancaman neraka meskipun kalian bersedekah dengan separuh buah kurma. Berapa harganya? Alhamdulillah. Separuh buah kurma. Kalau 1 butir buah kurma berapa harganya? Kalau 1 kilo kurma, sebut saja isinya ada 50 butir. 1 kilo isinya 50 butir. Kemudian ada 1 butir. Kita mau hargai berapa? Kalau separuh berapa? Andai kita ini pedagang kurma, kemudian tiba-tiba ada sebutir buah kurma terjatuh. Kemudian ada orang yang sedang membutuhkan, dia pungut. Pak, ini boleh buat saya, Pak. Apa yang akan kita katakan? Bayar? Enggak. Kita akan bilang, silahkan. Kalau perlu kita akan bungkusi lagi. Iya atau tidak? Bagaimana dengan separuh buah kurma? Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menuntun kita. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari ancaman siksa neraka Allah meskipun kalian hanya bisa melakukan kebaikan, yaitu berinfak
separuh buah kurma. Maka jangan remehkan kebaikan. Dan jangan meremehkan kebaikan orang lain. Jangan meremehkan kebaikan itu berlaku pada diri kita dan juga berlaku pada diri orang lain. Agar kita punya spirit yang kuat, motivasi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya. Jangan pula kita meremehkan dosa. Cuman begini saja. Cuman begitu saja. Sekali saja. Saya juga coba-coba. Bercanda saja. Jangan remehkan keburukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan la yulqi laha balan. Dalam riwayat yang lain ma yatabayyanu fiha. Sungguh seorang hamba berkata dengan satu kata. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Seseorang berstatement dengan satu kata. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak pikir-pikir lagi. Dalam riwayat yang lain la yulqi laha balan. Dia tidak menghiraukannya, pokoknya ucapkan saja satu kata tersebut. Kata Nabi SAW, yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata dengan satu kata yang tidak dia hiraukan tersebut, Allah murka kepadanya, dia terperosok di dalam neraka, keterperosokannya itu bergulir lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Subhanallah, mengerikan. Dan sekarang, seringkali kita dapatkan banyak orang itu lisannya tak berbicara, tapi ada juru bicara. Mereka punya juru bicara. Mereka tidak bersuara, tapi kemudian jari-jarinya bergerak sana kemari. Dia berstatement dan statement itu dianggap sebagai ucapannya. Berhati-hatilah kita semua, sama. Mau ustadz bukan ustadz. Ustadz besar, ustadz kecil, ustadz senior, ustadz junior, ustadz tua, ustadz muda, sama. Apalagi kita di zaman seperti sekarang, subhanallah. Jadi kalau sejak dulu kita dengar ada pepatah orang Indonesia berkata, mulutmu harimaumu. Islam lebih dari 14 abad yang silam sudah mengajarkannya. Kau berhati-hati terhadap ucapanmu. Satu kata yang tak kau hiraukan, satu kata yang tak kau pedulikan, kau tidak cross check terlebih dahulu, kau tuturkan kata tersebut, ternyata Allah murka. Sehingga dengannya kau akan tergelincir di dalam neraka, terus bergulir ke dalam neraka. Berapa lama bergulirnya? Lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Siapa yang bisa membayangkan itu? Mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisahkan tentang seseorang yang kita semua pernah mendengar kisahnya, ya. Bainama kalbun yutifu birakiyah kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bih. Akhrajahu Muslim, insyaallah. Ada seekor anjing, akramakumullah, dia berkitar-kitar sambil menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Ya, berkitar-kitar di sebuah sumur. Ternyata itu dilihat oleh seorang wanita kupu-kupu malam dari kalangan Bani Israel. Kejadian ini Nabi sebutkan, Nabi kisahkan bukan karena Nabi melihatnya. Karena itu kejadian dulu. Nabi tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau. Maka Nabi bertutur mengisahkan apa yang Allah wahyukan tersebut. Ada seekor anjing yang berkitar-kitar sambil menjulurkan lidahnya di sekitar sebuah sumur saking hausnya. Kemudian dilihat oleh seorang wanita Bani Israel. Dan ternyata dia adalah wanita yang tidak terhormat, kupu-kupu malam. Kemudian wanita tersebut turun ke sumur. Perlu dipahami bahwa sumur di padang pasir pada umumnya itu
bukan seluruh diameternya berisi penuh air. Jadi orang kalau turun di sumur, maka ada bagian-bagian kering. Di bagian-bagian tertentu saja ada kemudian mata air, bisa kita ambil air darinya. Sehingga orang itu naik, turun ke sumur tersebut, bukan semuanya berenang-renang di sumur. Ya. Maka wanita ini turun. Kemudian dia tidak mendapatkan satu wadah air misalnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia isi sepatu kulitnya. Dia isi dengan air. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan fa'awthaqathu bikhimariha. Dia ambil tudung kepalanya untuk kemudian dia ikatkan sebagai seperti tali ember. Dalam riwayat yang lain beliau gigit sepatu kulit yang diisi dengan air tersebut. Kemudian dia naik lagi ke atas bibir sumur. Dia dapatkan anjing itu masih terdapat di sana. Kemudian diberikan kepadanya. Kata Nabi SAW, "Fasyakarallahu laha faghafara laha." Allah berterima kasih kepada wanita tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Para ulama menjelaskan. Seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Bahwa wanita kupu-kupu malam tersebut begitu tulus melakukan kebaikan ini kepada seekor anjing. Tidak ada orang yang melihat. Dan dia juga nggak bisa meminta atau mengharap ucapan terima kasih, syukran, jazakallahu khairan, terima kasih dari seekor anjing, nggak mungkin. Artinya ada ketulusan yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Bagi sebagian orang, sebelah mata dia pandang, cuman begitu saja. Ternyata akibat hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada wanita tersebut sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Betapa perlunya kita untuk selalu dimotivasi oleh hal-hal seperti ini. Semangat untuk melakukan kebaikan tidak kita remehkan dan menjauh dari setiap keburukan karena kita juga tidak meremehkannya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shaukin 'ala at-tariq fa akhadhahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu." Ada kisah yang lain berbeda. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang melangkahkan kakinya, dia berjalan, kemudian ternyata di jalan dia mendapatkan ghusna syaukin. Ada satu ranting, di ranting tersebut terdapat duri. Fa akhadhahu, dia singkirkan dari jalan tersebut. Dia berpikir jangan sampai ini menyakiti orang, mengganggu orang. Dia singkirkan ranting yang ada durinya tersebut. Fa syakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya. Fa ghafara lahu, Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Butuh uang berapa untuk bisa menyingkirkan dahan berduri? Subhanallah. Butuh kekuatan seberapa hebat orang harus nge-gym misalnya atau minum susu. Dia singkirkan saja. Tapi tatkala dia lakukan karena Allah, mengharapkan balasan pahala Allah, tahu bahwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah balasan terbaik dalam setiap kesalihan, maka dia semangat. Dia tidak butuh medsos untuk memposting kebaikannya. Sebagian orang justru sekarang, subhanallah, medsos itu malah menjadi media banyak ketergelinciran penyakit hati. Padahal semestinya dia sudah sembunyikan saja. Siapa tahu itu yang akan menjadi penyelamat baginya di akhirat kelak. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain menyatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Kata Rasul SAW, aku melihat ada seseorang dia mondar-mandir di dalam surga. Bukan mondar-mandir masjid ke rumah, rumah ke toko, toko ke madrasah, madrasah ke kantor, enggak. Bermondar-mandir bolak-balik di dalam surga. Artinya ini adalah seorang penghuni surga. Ternyata kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam surga disebabkan
Pernah dia potong satu bagian pohon terdapat di pinggir di jalan, dia potong karena ini mengganggu manusia. Hanya karena memotong bagian pohon yang mengganggu jalanan manusia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka jangan remehkan kebaikan. Kita punya receh, kencring. Apa di sini? Kencring. Iya receh ya. Kadang-kadang kita tuh sepelekan receh. Receh doang, hilang juga nggak apa-apa. Jangan. Kumpulkan receh. Siapa tahu kalau dikumpulkan jadi 5.000, dia bisa berarti bagi seseorang yang sedang membutuhkannya. Jangan buang. Boleh jadi sedekah kita dulu 5 juta, karena kita tidak ikhlas, dia menguap tanpa nilai pahala. Sementara receh-receh yang kita kumpulkan mungkin hanya 5.000, kita berikan pas kebetulan ada orang yang sedang membutuhkan. Pak, saya belum makan Pak. Masya Allah, ini receh. Kita butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau surga Allah subhanahu wa ta'ala. 4 menit lagi. Kata Nabi SAW, ini orang berada di surga sebabnya adalah dia potong satu pohon, bukan pohonnya yang dipotong, satu ranting bagian pohon tertentu, karena mengganggu jalanan manusia. Subhanallah. Tadi sekedar menyingkirkan ranting berduri. Padahal di dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalanan itu adalah cabang iman yang paling rendah. Beliau menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi, cabang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, tauhid. Dan yang paling rendah, kata beliau, cabang iman paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi menyingkirkan gangguan dari jalan ini, meskipun dia berada di tingkatan iman yang paling rendah, dia bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Surga, hadirin sekalian, surga. Ini bukan hanya sekedar punya rumah mewah, punya istana yang megah, surga. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan surga? Wallahi saat ini, kalau ada seseorang ditawarkan, kamu mau masuk surga, bayar 5 miliar. Kira-kira kita berpikir cari 5 miliar untuk dapat surga atau tidak? Wallahi kita akan berlomba. Tapi lihat, ternyata bukan dengan miliaran. Jangan remehkan kebaikan. Terkadang kebaikan itu bisa kita raih karena hal-hal yang seringkali kita pandang sebelah mata. Begitu pula seekor kucing. Kucing. Yang kata Nabi SAW, minat tawafina wat tawafat. Dia biasa berlalu lalang di rumah kita. Tapi kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing. Habasatha. Dia tawan kucing itu. Dia tahan di rumahnya. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Kata Nabi SAW, wanita itu tahan kucing di rumah, tidak dia kasih makan di dalam rumah, tidak pula dibiarkan untuk keluar rumah mencari makanannya sendiri. Kata Nabi SAW, wanita tersebut dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kucing tadi. Di dalam riwayat yang juga sahih disebutkan kucing itu nanti di hari akhirat, di hari kiamat akan menggigit wanita tersebut
dari bagian depannya. Jadi akan mencakar dan menggigit wanita itu dari hadapannya, dan juga akan menggigit bagian belakangnya ketika si kucing itu berada di bagian belakang. Subhanallah. Gara-gara apa? Kucing. Tadi seorang wanita kupu-kupu malam bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memberikan kebaikan kepada seekor anjing. Ini masuk neraka digigit sama kucing gara-gara memberikan perlakuan buruk kepada kucingnya. Dari sisi binatangnya, kucing sama anjing, perspektif Islam saja sudah jelas. Dari perspektif hukum Islam, kucing, anjing, pelihara mana kita? Ya jelas kucing. Tapi subhanallah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada setiap hambanya. Seorang mukmin yang sejati, dan kita semua berusaha untuk bisa menjadi mukmin sejati. Yang dimaksud mukmin sejati itu selalu mengkhawatirkan tumpukan dosanya. Dia tidak merasa tenang. Dia tidak merasa baik-baik saja dengan dosa yang sedari dulu dilakukannya. Taubat demi taubat, istighfar demi istighfar dia lakukan. Dia tebus kesalahan-kesalahannya dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin yang sejati. Digambarkan di dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mukmin itu dia memandang dosa-dosanya seperti halnya dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, gunung itu siap menjatuhinya. Dia mencemaskan dosanya seperti gunung yang siap menjatuhi dirinya. Kira-kira kalau kita dijatuhi gunung itu apa yang terjadi? Remuk kita, hancur. Jangankan gunung. Coba kalau kita kejatuhan sebuah pohon dengan diameter 1 meter saja. Pohon batangnya itu diameternya 1 meter. Kita kejatuhan satu pohon seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya minimal patah tulang lah. Bagaimana kalau 2 pohon seperti itu? Bagaimana kalau 10 pohon seperti itu? Bagaimana kalau hutan? Bagaimana kalau gunung? Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW yang hidupnya di sana, di Jazirah Arabiyah, Makkah, Madinah. Jamaah sekalian yang pulang pergi umroh haji, tahu bagaimana gunung di sana itu gunung-gunung batu, bukan gunung-gunung tanah seperti kita. Empuk-empuk kalau di sini. Bisa digali dan lain sebagainya. Kalau di sana gunungnya gunung batu, meskipun tidak terlalu besar, tapi luar biasa. Bagaimana kalau gunung itu menimpa seseorang? Seorang mukmin sejati, dia memandang dosanya itu seperti gunung yang siap menjatuhinya. Dia takut. Dia takut. Makanya hanya mukmin sejati sajalah yang mampu menitikkan air mata. Keimanan yang sedang kuat di dalam dirinya menjadikan dia bisa menitikkan air mata meskipun di kesendiriannya tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba seperti itu yang kelak akan menjadi satu di antara 7 golongan manusia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dia menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian menitiklah air matanya. Kita harus berlatih itu. Kalaulah kita mungkin punya kesolihan itu sedikit sementara dosa kita banyak, coba latihan menikmati kesendirian kita. Cari kesempatan, cari waktu, bangun malam, istri nggak tahu, anak nggak dengar, sehingga kita bisa di dalam kegelapan, kita bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekali dalam hidup kita. Siapa tahu itu yang menyelamatkan kita di padang mahsyar kelak. Karena seorang mukmin, kata Abdullah bin Mas'ud, begitu kondisinya.
Sementara al-fajir, orang yang berlumur dosa, banyak kekufuran dan pelanggarannya, maka dia memandang dosanya itu seperti halnya seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian sekedar dia berkata, dia geserkan saja tangannya ke arah hidungnya tersebut, maka si lalat itu akan terbang. Dia pandang sedemikian ringan. Apalagi ada agama yang kemudian punya konsep sukukul ghufran. Habis berdosa, kemudian bayar sejumlah uang, dapat kartu ampunan. La haula wala quwwata illa billah. Dia pikir bahwa dosa itu akan tertebus demikian hanya sekedar membayar. Dan kalau begitu hanya orang-orang tajir yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seseorang bisa menjadi mukmin tapi juga dia waspada jangan sampai menjadi fajir. Bagaimana tolok ukurnya? Lihat bagaimana masing-masing dari keduanya menyikapi dosa. Kalau dia takut, makanya kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Sudah, tertawanya sudah banyak. Kakak kikiknya sudah sedemikian banyak. Maka kita mulai semakin waktu berlalu, sudah. Ya okelah ketawa-ketawa. Bukan haram, alhamdulillah. Masih bisa kita ketawa. Tapi perbanyak lagi. Semakin waktu berlalu, semakin kita sudah dekat dengan titik akhir kita sendiri. Sudah kita mulai lihat uban di sana sini di rambut kepala kita. Sudah mulai kita lihat uban di janggut-janggut kita. Kita sudah melihat keriput-keriput di sekian bagian tubuh kita. Kita sudah semakin jaga makanan. Nggak berani ini, nggak berani itu. Sedikit saja, nggak berani banyak. Pantangan ini, pantangan itu. Subhanallah. Medical check up. Saya yakin kita semua merasakan yang sama. Apalagi masing-masing yang sudah lewat 40, lewat 45, sudah mulai itu. Ya, pantangan ini, pantangan itu, nggak bisa capek, nggak bisa pergi jauh, nggak. Tidakkah kita semakin sadar bahwa titik akhir kita semakin dekat? Maka setiap ada peluang kebaikan, jangan tunggu nanti, sekarang. Saya bisa apa? Sekarang saya bisa apa? Lakukan. Inilah yang membuat kita spiritnya jadi melesat. Kayak saya pengen surga. Dan ini pula yang menjadi rem kita tatkala kita berhadapan dengan godaan maksiat. Ya Allah, kalau saya kemudian diwafatkan oleh Allah, tatkala saya sedang macam-macam seperti ini, bagaimana? Ketika saya berbuat maksiat seperti ini, ternyata Allah cabut nyawa kita. Wal'iyadzubillah, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Tinggalkan oleh kalian dosa-dosa yang dianggap sepele. Muhaqqaratiz dzunub. Iyyak, tinggalkan oleh kalian meremehkan dosa, tinggalkan oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Kemudian beliau memberikan sebuah analogi perumpamaan. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin fajaa'a dza bi'udin wa jaa'a dza bi'udin hatta hamalu ma'an daju bihi khubzahum wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadz biha sahibuha tuhlikhu. Kata Nabi SAW, perumpamaan dosa yang dianggap remeh itu seperti sekawanan orang, sekelompok orang sedang melakukan perjalanan, kemudian datang malam hari mereka ingin beristirahat di malam tersebut, ternyata mereka berada di perut sebuah lembah. Mereka butuh api untuk memasak makanan mereka, mereka juga butuh penghangat dan seterusnya. Maka satu orang datang dengan satu kayu bakar, satu lagi datang dengan kayu bakar, terus sampai kayu bakar terkumpul. Yang terkumpul dari kayu bakar itu kalau kemudian dibakar dengan api, maka bisa menjadikan makanan mereka matang. Kata Nabi SAW, seperti itu kurang lebih dosa-dosa yang dianggap remeh.
Ah satu, ah sekali, ah kemarin, ah gampang taubat, ah istighfar saja. Terus ditumpuk. Bukan hanya sekedar bisa membakar, bisa membuatnya hangus menjadi abu. Kata Nabi SAW, begitulah dosa-dosa yang dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap sepele, ketika seorang pelakunya dihukum dengan Allah akibat itu, bisa membinasakannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Nabi SAW, pakaian itu bisa membuat seseorang terazab di dunia sebelum nanti di akhirat. Pakaian. Sesederhana pakaian. Kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh, murajjilun jummatahu, idh khasafallahu bihil ard, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, ada seseorang, dia berjalan dengan pakaiannya, membuat dirinya kagum. Dia takjub kepada dirinya sendiri, dia merasa gagah, dia berasa mewah, yang lain geser, yang lain nggak keren, karena baju. Dia sisir rambutnya, dia tampil di hadapan orang, dia berjalan dengan penuh keangkuhan. Kata Nabi SAW, idh khasafallahu bihil arda, Allah menjadikan dia tertelan oleh bumi, bumi menelannya. Kemudian dia diguncang-guncang di dalam bumi itu sampai hari kiamat tiba. Berarti ini terjadi sebagai hukuman di dunia sampai hari kiamat tiba. Sebabnya apa? Baju. Maka jangan remehkan apapun itu. Kebaikan jangan diremehkan, sebaliknya keburukan jangan diremehkan. Kita itu kadang-kadang subhanallah, kita naik mobil yang bukan mobil kita sendiri saja. Kadang-kadang ya, jamaah sekalian misalnya main ke sebuah tempat, tiba-tiba di tempat tersebut disambut oleh seorang kawan. Oh, Masya Allah, ayo naik mobil. Mobil mewah, harga 3M tembus ke atas. Bukan mobil sendiri, tapi begitu kita masuk, kita ini cuma numpang sebetulnya. Kadang-kadang kita mikir, gini-gini pernah numpang loh. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Ini bahaya. Bersih-bersih, bersih-bersih, bersih-bersih. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala khusifa bih, fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ada seseorang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, Allah jadikan dia tertelan oleh bumi, diguncangkan di dalam bumi sampai hari kiamat tiba. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di kesempatan yang lain memotivasi kita agar jangan sampai menyesal di setiap waktu yang berlalu ternyata amalnya sedikit. Kata beliau, ma nadimtu nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mengalami sebuah penyesalan sebesar penyesalanku terhadap suatu hari yang aku lewati. Mataharinya terbenam, aku hitung-hitung diriku sendiri, ternyata ajalku atau usiaku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Nah, ini muhasabah buat diri masing-masing. Sebelum tidur coba muhasabah. Hari ini apa kebaikanku? Ternyata semuanya hanya dilakukan sekedar rutinitas saja. Tidak bermakna. Kalau sholat mungkin kita tidak khusyuk. Kalau berdoa mungkin kita hanya cuap-cuap bibir saja. Kalau berzikir kita yang penting sudah selesai, orang lihat saya zikir. Kalau baca Quran juga ala kadarnya saja. Kita kalau mengkalkulasi subhanallah 24 jam setiap hari kita. Sebut saja tidur kita 8 jam sudah sepertiga dari hidup kita itu. Kemudian dari 8 jam yang lain mungkin makan, mungkin bercanda, mungkin ini, mungkin itu. Kerja. Tersisa berapa? Subhanallah. Maka hendaklah kita berkemas.
kadang-kadang orang tua muda biasanya. Orang tua muda itu biasanya kalau sudah mulai anaknya sakit-sakit gitu ya. Kalau dia punya pengalaman atau diberikan pengalaman, dia sudah siap-siap pakaian ya. Yang kalau kemudian anaknya divonis harus rawat inap, dia langsung ambil pakaiannya. Berkemas. Berkemaslah. Membawa perbekalan ketika kita betul-betul dijemput oleh ajal kita. Saya, hadirin sekalian sama. Kita semua punya kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua diuji dan semua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa menjadi pengingat terutama bagi diri kami pribadi dan juga bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian. Wallahu waliyu taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada jamaah untuk tanya jawab. Kami persilakan. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Assalamualaikum. Jangan susah-susah ya. Kalau susah nanti buat Ustaz Khairullah sama Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang amal kebaikan tadi yang untuk dihitung dalam surga. Bagaimana orang tersebut merasa mempunyai amal kebajikan hanya sedikit gitu. Dan amal kebajikan itu sudah disebutkan pada saat dia bertawasul karena dia sakit benar-benar parah seperti itu. Apakah amal-amal yang sudah disebutkan pada saat bertawasul itu masih dihitung pada saat nanti di yaumil hisab atau sudah habis karena untuk bertawasul untuk kesembuhannya tadi? Masya Allah. Sependek yang kami ketahui tidak habis ya. Meskipun sudah dipakai buat tawasul ya. Ya bukan saldo yang bisa berkurang ya. Terus ya. Tapi semangat kita itu memang harus bertambah. Semangat amalnya bertambah. Karena mungkin kalau kita koleksi amal saleh kita dengan kemudian kita koleksi dosa-dosa kita hitung, sama-sama kita kalkulasi. Yang kita kalkulasi sebagai kesolihan, masalahnya adalah kita tidak punya jaminan bahwa ini semua diterima di sisi Allah. Sementara yang sudah pasti dosanya, ini pasti ada ancaman siksa di baliknya. Ini pasti, ini belum pasti. Di satu sisi kita berharap semoga ini diterima sehingga bisa memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah. Tapi di sisi yang lain kita tidak boleh kepedean. Karena kita tidak punya jaminan bahwa amal itu diterima. Walladzina atau apa Ustaz ayatnya? Wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan atau dia bisa menghadirkan balas amal kebaikannya, tapi hatinya tetap takut. Karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka takut karena mereka berbuat kesolihan tapi juga mereka minum khamr? Atau mungkin mereka membunuh? Atau mungkin mereka mencuri?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Enggak, bukan itu maksudnya. Mereka adalah hamba-hamba yang beramal tapi mereka takut amal mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takut, bukan kemudian pede, tenang saja Pak Ustaz, saya orang soleh, tadi malam saya sudah sholat tahajud. Kepedean ini yang harus disingkirkan. Setiap kali ada kebaikan terus lanjut lagi. Kita sama-sama ingat insya Allah ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjang kisahnya, satu saja dari kisah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengangkat pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, bersama putranya Ismail. Diperintahkan oleh Allah. Tapi apa yang menjadi doa? Setelah bangun Ka'bah ini, Baitullah, masjid rumah Allah, Baitullah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, Ka'bah. Setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim bareng bersama putranya,
Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim kemudian mengambil satu sudut, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, kabulkan, terima dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata para ulama, Khalilur Rahman, yabni baitar Rahman bi amrin minar Rahman wa khafa alla yataqabbala minhur Rahman. Nabi Ibrahim alaihi salam itu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan inisiatif sendiri. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau sendiri takut Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya dari beliau. Kita siapa? Kita siapa? Nabi bukan. Jaminan pun tidak ada. Tapi seringkali kita terlena. Kembali kepada pertanyaannya, insya Allah tidak menguap, Pak, tidak hilang ya. Amal-amal salih yang pernah kita panjatkan dalam doa untuk tawassul, semoga masih tercatat di dalam setiap amal kita. Wallahu a'lam. Yang lain, tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali. Tapi ada celah yang masih perlu saya pertanyakan. Andai kata pertanyaan dari saya ini nanti ditanyakan orang dengan saya, mumpung sempian dari Magelang atau dari Jawa ini biasanya semangat untuk mendapatkan pemahaman itu ingin lebih gitu. Pertanyaannya seolah-olah dua, pada semestinya satu aja. Berkaitan dengan roja, khauf, dan juga mahabbahillallah. Dan? Yang mahabbahillallah, cinta kepada Allah. Ya, yang kita kenal dengan rukun ibadah ada 3. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana contohnya sehingga dalam keseharian kita itu kita tertantang, terpacu agar kita ini roja, agar kita ini khauf, agar kita mahabbah. Nah, seandainya pertanyaan ini ditanya dengan saya ingin menjawabnya apakah begini? Kita ittaqullah gitu, bertakwa kepada Allah kah? Ataukah kita la ilaha illallah itu dengan kebesaran Allah, dengan Allah Ta'ala besar, Allah Maha Kuasa, Allah memiliki segala alam segala isinya ini muncul mahabbahillallah, muncul khauf, raja. Apakah itu jawaban saya? Yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan penguasaan bahasa Arab. Bukankah berkaitan dengan penguasaan bahasa Arab? Penguasaan bahasa Arab. Kaitannya dengan manhaj kita ini kan tidak boleh lepas dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Nah, dalam surau TV ada sedikit merinding, miris hati saya. Selama ini saya pernah juga ya sekolah-sekolah Arab gitu ya, tapi nggak bisa paham-paham sebagaimana pemahaman penggalian mendalam tentang Al-Quran Sunnah itu. Nah, hak Al-Quran hadis itu kan ada 4 minimalnya. Umpamanya dibaca dengan tartil, tajwid, ya kan, dengan bagus, belagu, hafal. Yang kedua, memahami kandungan isinya. Yang ketiga, mengamalkan apa yang jadi kandungan dari Al-Quran Sunnah yang dibawa oleh Nabi, yang diterima oleh Nabi sebagai wahyu itu, yang dijalankan oleh Nabi. Yang keempat adalah mengajarkannya, mendakwahkannya. Nah, ini miris sekali. Bagaimana kenyataan sekarang atau pembinaan-pembinaan di masjid kita ini yang masih ada penting besar bagaimana penguasaan bahasa Arab itu kepada individu kita yang level tua atau muda atau anak-anak. Mudah-mudahan ada pencerahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga saya memahami dengan baik apa yang disampaikan. Nanti kalau ada yang kurang pada jawaban saya bisa ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz di sini ya Pak ya. Yang pertama kaitannya dengan al-khawfu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Al-khawfu wal raja wal mahabbah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Para ulama Ahlus Sunnah menyatakan bahwa ketika seorang hamba itu beribadah, maka hendaklah ibadah itu dihadirkan pada dirinya 3 hal ini.
Dia beribadah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman siksa Allah, takut akan kelalaian dirinya kepada hak Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Demikian pula dia raja, dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, diberikan balasan pahala, disayangi oleh Allah, dilimpahkan keberkahan dengan ibadahnya tersebut dan seterusnya. Dan dalam beribadah dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini dihadirkan ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian apakah ketiga hal ini ada korelasinya dengan kemampuan ilmu seseorang yang diawali dari bahasa Arab dan lain sebagainya? Tentu saja ada korelasinya. Tetapi kita ini tahu bahwa kita memiliki kesempatan yang berbeda. Kita mengalami kondisi yang berbeda. Para ustadz misalnya, karena mereka sejak kecil Allah mudahkan jalan untuk belajar ilmu agama. Jadi belajar bahasa Arabnya dari dasar, sehingga bahasa Arabnya ketika alhamdulillah kuat, kokoh, maka mereka bisa belajar lebih dari sekedar bahasa Arab terpahami dengan baik. Mereka bisa belajar pokok-pokok, ya kaidah-kaidah, prinsip dan lain sebagainya. Kemudian mereka memahami dalil dan lain sebagainya. Terus sampai permasalahan-permasalahan, oh ternyata permasalahan ini termasuk usuliyah, artinya permasalahan yang pokok, yang tidak ada perselisihan di antara para ulama. Tapi mungkin ada juga permasalahan yang termasuk khilafiyah, ijtihadiyah, dan seterusnya. Nanti kemudian dibahas lagi. Itu kalau seseorang punya kesempatan, alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Allah muliakan seorang hamba dengan ilmu agama. Karenanya Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan dia faham ilmu agama. Ya. Dan kalau sekiranya seseorang itu mungkin berbeda kesempatan, baru sekarang ini hijrah misalnya begitu. Dulu saya nggak pernah belajar bahasa Arab Pak Ustadz. Sehingga saya ini kalau mau merenungi sebuah ibadah, sebut saja sholat, saya bagaimana menghadirkan khauf, roja, mahabbah. Kalau kita sendiri belum bisa melakukannya secara sendiri, maka kita bisa bertanya kepada para ahli ilmu. Kita bertanya. Ya, sebut saja misalnya sholat. Kita tanya apa yang belum kita faham. Sehingga kita ketika sholat bisa menghayati apa yang kita lakukan dari awal. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kita tahu. Saum, puasa. Kalau kita sendiri punya keterbatasan bahasa Arab, saya nggak tahu nih ayat tentang puasa ini maksudnya apa. Kalau menuntun kita untuk belajar tentang saum ini apa, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya sudah, kalau memang tidak bisa paham sendiri, kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ahli ilmu sekiranya kalian belum mengetahui. Jadi memang kita bertanya. Tidaklah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memiliki keilmuan kendati usia beliau yang masih muda dan terjarak jauh dengan sahabat-sahabat senior usia lainnya. Tapi ternyata beliau unggul. Bahkan beliau itu menjadi referensi utama dalam hal keilmuan, terutama tafsir. Ketika beliau ditanya, wahai Abdullah ibnu Abbas, apa yang membuatmu sampai kepada kedudukan tersebut? Maka kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya. Tapi bertanya bukan dengan tujuan-tujuan yang negatif. Dia bertanya karena memang belum tahu dan ingin tahu. Dia bertanya. Ya. Karena ada jenis banyak tanya yang ternyata membinasakan. Wa karihalakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal ma'. Allah itu membenci qila wa qal. Kita menyebarluaskan isu. Katanya begini, katanya begitu. Allah enggak suka ini, Allah benci. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Apa banyak bertanya yang dimaksud? Banyak bertanya yang bukan untuk mendulang ilmu, tapi untuk menghujat ilmu, untuk memperdebatkan ilmu. Ini Allah tidak suka. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi ketika Abdullah ibnu Abbas sampai kepada titik keilmuan beliau tersebut, karena beliau banyak bertanya kepada para ahli ilmu dan beliau mempergunakan akalnya untuk memahami dengan baik apa yang ada di dalam setiap ilmu yang beliau pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami berikan kesempatan kepada satu pertanyaan kepada akhwat.
Silakan ibu-ibu, jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Ada mic-nya, panitia. Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah maksiat yang dilakukan orang tua akan berdampak buruk bagi anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat orang tua apakah berdampak buruk kepada anaknya? Ya, tidak secara otomatis. Tidak secara otomatis. Kalau maksiat yang dilakukan oleh orang tua tersebut adalah karena ketidaktahuan mereka dan si anak tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkannya atau mengingkarinya, ya. Dia sudah berusaha untuk memberikan nasihat atau mengingkarinya semampu dia, sehikmah mungkin, sesantun, sebaik mungkin, tapi ternyata belum juga berubah, ya. Tentu tidak dibebankan kepada si anak secara otomatis. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya itu Azar, termasuk yang memusuhi beliau, bahkan mengancam untuk mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi kemudian bahkan disebutkan bahwa ayahanda Nabi Ibrahim dalam beberapa keterangan tafsir disebutkan beliau itu produsen patung berhala, Pak. Jadi beliau itu yang bikin patung berhala. Orang kalau mau punya patung berhala di rumahnya, beliau request, ya, order sama Azar. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Sa'astaghfiru laka rabbi ma lam unha an." Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayah selama aku belum dilarang. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa ayahnya melakukan perbuatan yang sangat besar, sangat berat. Ya. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak ayahnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala seindah mungkin, sesantun mungkin, sehikmah mungkin, tapi belum juga, maka ia tidak menjadi tanggungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahihah bahwa tatkala nanti di akhirat Nabi Ibrahim alaihissalam akan meminta kepada Allah pembelaan atau pengampunan untuk ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk melihat ke suatu arah. Ternyata di situ ada seekor binatang dan lain sebagainya dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Disitulah Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seorang pun yang meninggal dunia dalam kesyirikan. Tidak secara otomatis dosa orang tua itu menjadi tanggung jawabnya anak atau sebaliknya juga. Kalau orang tua sudah mengajar, mendidik anaknya dengan baik, dengan hikmah, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah, ya sudah di luar kemampuan manusia. Nabi Nuh alaihi salam, putranya 4, 3 selamat, 1 terseret oleh arus banjir. Ya. Karena sudah di luar kemampuan Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqamah sampai akhir hayat kita, tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la sebagaimana Allah kumpulkan kita di malam hari ini di salah satu di antara rumahnya yang mulia. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.